Maafkan aku atas segala kesalahanku. Oh sayangku, maafkan aku yang tak pernah bisa menjadi yang seperti kau mau. Ya, kita dengarkan sebenarnya dari Gosun tentang goreng yang pertama kali. Silakan. Halo, Artis ini, jangan salah, ini artis ini. bukan artis ya, calon artis. Kalau direstui gitu. Ya kita berbincang santai malam Sabtu, tapi mungkin videonya diupload mungkin nggak tahu ya kapan. Yang jelas kita ini posisinya lagi nyantai lah, besok Sabtu kan. Jadi Turun. ya kita itu datang ke Korea bareng, dan aku itu sangat berterima kasih kepada saudara Budi ini, sangat berterima kasih. Kenapa? Karena aku datang ke sini sama sekali nggak ngerti bahasa Korea, Sekarang yang paling pinter. tapi Sekarang yang paling pinter nih. Bahasa Korea, kerja, semuanya nih pergaulan nih paling pinter nih. Saya mah tolong kontong aja deh. jadi ada orang kantor ngomong apa pertama kali kesini kan, aduh plong ngerti bahasa, tapi berkat beliau ini luar biasa. Dia udah pinter dari soalnya, dari pertama udah pinter. jadi ya ini disuruh ngapain, suruh tanda tangan aja nggak tahu, harus pakai penerjemah. Dah, bola. Kita 3 tahun bareng terus, tinggal satu asrama, tapi alhamdulillah guyub rukun. Patut dicontoh ya kawan-kawan. Tapi nggak sekamar ya. Ya nggak sekamar ya, kalau Kalau sekamar mungkin ya. Kalau saya areanya underground kalau tidur. Ya yang aliran underground sama underground. Kalau sini jazz blues sama jazz blues gitulah, ya istilahnya begitulah. Tapi alhamdulillah kita hampir 3 tahun ini kenal, berteman, nggak pernah ada masalah. Nih, Terus ya kita saling menerima lah kelebihan kekurangan masing-masing, gitu aja sih resepnya. Nah jadi kita lanjut cerita tadi, yang dia kan tanya kenapa 3 tahun di Korea mau mengakhiri kontrak gitu kan, langsung info. Ya tadi kan aku bilang rezeki orang itu beda-beda, maksudnya beda itu ya, rezeki semuanya udah ada yang ngatur lah. Yang jelas kalau aku sih ya satu percaya itu, kedua aku karena dari rumah itu udah ada rencana gitu loh, udah membangun rencana. Aku tahun pertama harus begini, tahun kedua harus begini, tahun ketiga harus ngumpulin segini buat nunjukin mimpi-mimpi harapan yang di Indonesia itu dicita-citakan gitu loh. boss, the real boss, you know? Insya Allah. Jadi gimana ya? Ya boleh lah kalian yang menonton vlog ini, sayang banget 3 tahun gitu kan.
sayang banget cuma 3 tahun di Korea, padahal orang-orang itu sangat mengharapkan berangkat ke Korea itu susah banget, lewat ujian lewat apa itu susah banget prosesnya. Ya emang saya akui ya, dari tadi aku pakai bahasa aku kok sekarang saya, dari tadi maksudnya ya aku itu emang susah, berat, terutama segi dana itu susah banget. Tapi ya rezeki udah ada yang ngatur kan dari tadi kan. Setelah dapat panggilan, aku nyusun rencana, tahun pertama aku harus begini, tahun kedua harus begini, tahun ketiga aku harus begini. Jadi pulang ke rumah ya udah sesuai wacana gitu loh. Kalau aku perpanjang 1 tahun 10 bulan lagi, itu rencana yang aku bangun dari awal itu sia-sia dong. Jadi udah punya planning 3 tahun harus begini lah. Kalau aku perpanjang kontrak, kalau di rumah aku bisa babat alas 1 tahun 10 bulan, mau berhasil mau enggak itu 1 tahun 10 bulan itu. Kalau gagal ya aku ikut ujian lagi, berangkat lagi ke Korea. Kalau berhasil ya udah stay di rumah aja gitu loh. Baru umur berapa Mas Gusun? Sekarang Gusun? 27. Gusun umur 27. 27 Belum nikah nih. belum. Ini bagi cewek-cewek yang No. Oh, udah punya ya? Udah Maaf. punya. Dia setia aja coy. Enggak, aku setia aku. Kalau setiap tikungan ada loh ya. Setia beneran ya. Aku setia beneran. Jadi Lanjut. jadi maksudnya orang itu ya harus punya tujuan gitu loh. Jangan cuma hidup itu jangan kayak ayam, bro. Sekarang nyari sampai kenyang, besok dipikir besok, itu jangan. Kita harus dari awal itu harus punya planning. Aku sih bukannya sombong, bukannya menyombongkan diri, aku punya planning begini. Kan aku tadi bilang, kalau misalnya dalam 1 tahun 10 bulan itu, aku kasih batas waktu ya, setelah aku pulang 1 tahun 10 bulan itu perkembanganku gimana, apakah ada kemajuan, apa stuck di situ. Kalau stuck, aku nggak masalah. Tapi kalau sampai terjun bebas, ya aku terpaksa nyari lagi ke Korea, modal lagi. Tapi kalau emang stuck kan istilahnya ya begitu-begitu aja gitu kan. Begitu-begitu aja, ya aku bertahan di Indonesia. Karena apa? Masih bisa hidup nyari duit di Indonesia. Kalau melambung ya alhamdulillah. Kalau stuck ya masih alhamdulillah. Tapi kalau terjun bebas ya aku terpaksa berangkat lagi. Jadi planningku itu dari awal 3 tahun bikin ini. Terus ntar kalau aku mikirnya perpanjang ya itu tadi apa namanya? Kalau 1 tahun 10 bulan aku babat alas berhasil, ya udah bertahan. Kalau nggak berhasil ya berangkat lagi. Perlu diketahui, Gusun ini dari umur berapa mulai usaha? Kalau tamat sekolah ya? Kalau yang Di Jakarta. Kalau di Jakarta sih dari 2013 sampai 2017. Udah Cuma 4 babat tahun Jakarta sih. loh. Babat alas. Tapi kalau mulai kenal dunia jual beli, kenal dunia, tertarik sama dunia usaha itu sejak kelas 2 SMK, kurang lebih tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 ya bisa dibilang aku itu cuma biaya sekolah yang dibiayain sama saudara sama orang tua. Tapi masalah uang saku, duit bensin, alhamdulillah nggak pernah dikasih sama orang tua dari kelas 2 SMK ya. Jempol 2. Jadi kenal bidang usaha kayak gitu ya, maksudnya kayak aku dulu usaha apa aja aku coba lah, kayak jual pulsa, jual kelereng. Ya aku nggak malu cuy. Dir ya, kelereng alias dir kalau orang Cilacap itu dir. Terus jual petasan korek. Luar biasa. Terus apa namanya sih, kayak jadi petani, traktor sawah, bajak sawah itu ya dari kalau bajak sawah istilahnya embret gitu ya, ngikut juragan itu. Dari kelas 2 SMP aku bukan anak baru di dunia perembretan. Tapi alhamdulillah waktu lulus sekolah ya langsung keterima kerjaan di ya kisah hidup ya, di pertambangan batu bara. Di mana tepatnya itu? Di Kalimantan. United Tractor. Dulu pernah di situ. Tapi waktu itu kan
perusahaan agak collab gitu kan, bukan agak ya, sampai saham-saham dijual segala kan. Terus statusku itu dirumahkan, harus nunggu panggilan ya. Lah dalam jangka nunggu panggilan itu kan perjalanan hidup kan nggak tahu, sampai aku pernah terdampar ke Batam Pak. Oh yang dulu Di kapal. jagain kapal itu Iya, ya. jagain engine kapal, jagain mesin kapal kan di Batam pernah juga itu. Tapi karena ada yang nggak beres, harus balik lagi ke Pulau Jawa. Tapi di Pulau Jawa ya alhamdulillah di situ terutama waktu aku masih umur berapa sih, 23 24 itu terus terang aku ya, bukan duit yang utama ya, ilmu aku yang utama Mas. Ilmu Temenin tuh. Ilmu. Netizen. Walaupun aku kerja capek sampai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi sampai lupa waktu makan, tapi ilmunya itu sangat, bagiku itu sangat penting. Jadi ya aku jalanin aja, ya udah. Yaitu ilmu itu tadi aku dapat mulai tahun 2013 kan, dapat panggilan lagi dapat recall dari perusahaan tambang, tapi kayak ada orang, nggak usah berangkat, aku mau buka toko, aku percayain sama kamu jagain. Nah dari situ aku nggak, ya udahlah, aku coba babat alas di situ kan, sambil belajar. Netizen. Artinya itu apa ya? Memulai usaha dari nol, bener-bener nol. Istilahnya orang dagang itu belum punya pelanggan, tetap belum ada orang yang kenal sama usaha itu. Ya, apa-apa. Ya istilahnya dari nol banget. Nah, aku dipercaya megang usaha itu kan, sampai aku ya bisa sampai sekarang perusahaan itu masih berjalan, alhamdulillah ya. Namanya Pesona Printing di Jakarta. Namanya Pesona Tepatnya Jakarta Printing. mana? Jakarta Pusat, di Cempaka Putih itu tempat. Jadi nggak sia-sia, walaupun aku nggak dapat duit banyak, aku nggak sia-sia, tapi aku dapat ilmunya banyak banget. Sampai makanya aku berangkat ke Korea, yaitu pengen bikin printing gitu, bikin usaha percetakan gitu, bikin usaha sendiri. Ya alhamdulillah sekarang pelan-pelan terwujud dengan planningku yang udah direncanakan. Ya planningku begitu. Jadi kalian yang masih kerja di sini masih lama, masih pisahnya panjang, terus ya aku sih nggak nyalain, aku nggak pernah nyalain orang yang di sini sampai bulpok, itu nggak pernah nyalain. Mungkin mereka mau pulang ke Indonesia juga mau ngapain kan, masih bingung kan. Jadi kalau punya planning, kalau teman-teman itu punya planning, jangan ditunda. Waktu itu sangat mahal. Yang mahal itu bukan apa-apa, itu waktu yang sangat mahal. Coba pikir, waktu itu sangat mahal. Coba kalian pernah nggak sih berangkat, misalnya ada agenda, ini harus ke tempat ini sampai pukul segini. Kalau kamu istilahnya orang sibuk, itu bakal tahu kalau waktu itu mahal. Karena apa? Aku banget sibuk ya. Aku dari sini menuju ke sini itu nggak langsung lurus, nggak langsung lurus. Aku ke sini tujuannya ke sini, enggak. Kalau orang sibuk itu biasanya orang dari sini harus ke sini. Jadi waktu itu sangat padat. Akhirnya apa? Akhirnya ya pengalamanku ya, aku harus ke sini. Dari sini harus ke sini, ya. Tapi aku ada jadwal lain kan. Nah, kan mikirnya masih selisih 2 jam gitu kan. Lah ternyata udah aku hitung jamnya, kalau ke sini kayaknya sampai. Tapi karena aku ada kelupaan sesuatu di sini, jadi aku harus dari sini menuju ke sini tuh kelupaan sesuatu, harus yang aku bawa itu lupa yang dibawa ke sini. Jadi aku harus bawa ke sini. Lah, waktu itu udah mepet. Mau nggak mau kita harus naik taksi kayak apa kayak. Cari yang tercepat. Itu waktu sama dengan kita berlari dengan waktu kan, istilahnya kejar-kejaran dengan waktu. Akhirnya aku mengejar harus ke sini pukul segini. Harus sampai ya mau nggak mau kita harus bayar taksi.
Pernah aku dari sini ke Bucon 80.000 taksi, 80.000 Korea. Itu gara-gara waktu, demi waktu kan. Makanya kalian yang punya planning, jangan menyia-nyiakan waktu. Planning dari pertama, jangan tergiur dengan gaji Korea yang sebesar ini. Ini yang nonton mungkin ya kebanyakan orang-orang di Korea sekarang ya, mungkin nggak tahu tahun depan tahun berapa dia jadi YouTuber sukses, saya nggak tahu ya. Amin. Sekarang kita lingkup Korea dulu lah, para pekerja negara. Kalau punya planning ya direalisasikan segera, punya rencana harus disusun matang-matang, jangan boros. Yang penting Actionnya itu perlu. Jadi jangan menunda waktu lah. Kalau punya planning jangan ditunda. Apalagi yang kalian harus terjun sendiri, itu ya pulang lah. Nyari modal udah cukup, pulang, pegang usaha sendiri. Jadi dalam waktu 1 tahun 10 bulan, kalau kamu berhasil, kamu bisa kongko-kongko di rumah. Kayak aku 3 tahun di sini mengakhiri ya. Ditanyain berangkat lagi, enggak mau, udah ada rencana sendiri itu kan. Terus ya itu aku pikirnya kalau 1 tahun 10 bulan itu aku dikasih kepercayaan sama Allah gitu kan, itu ya nggak mungkin lah kesini paling wisata piknik lah, ngapain turis jadi turis men sama keluarga. Itu 1 tahun 10 bulan itu mungkin waktu yang pendek, tapi kalau dalam jangka segitu kamu bisa dapat alas, bisa berhasil, ya walau alam ya, rezeki udah ada yang ngatur ya kalau berhasil bisa di rumah kumpul keluarga. Kalau nggak berhasil ya kita coba lagi. Jadi orang usaha itu sama aja kayak gambling, tahu gambling kan? Judi itu persis mirip-mirip sama judi. Orang judi jual ini jual itu buat main. Kalau menang dia, maksudnya kalau judi sih nggak ada sejarahnya jadi kaya ya, nggak ada ya. Maksudnya dia menang hari ini, istilahnya cuma perbedaannya itu. Kalau orang usaha, perbedaannya usaha sama orang judi itu begitu. Judi itu nggak ada istilahnya orang jadi kaya, ya bukan istilah. Kalau judi itu memang nggak ada orang jadi kaya karena judi. Kalau orang usaha jadi kaya itu banyak. Kalau usaha kita berani begitu. Ya begitu ya, istilahnya sekarang aku lagi main gambling itu main tos-tosan, main gambling ya, kan ya tos-tosan. Jadi aku 3 tahun ya udah gambling sama waktu 3 tahun. Untung-untungan. So, kalau untung aku bisa bertahan di Indonesia. Kalau emang mau beruntung ya terjun lagi ke sini gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Selagi umurnya masih bisa mencukupi kriteria ke Korea nggak masalah. Jadi kalau mungkin di Indonesia bisa sukses, alhamdulillah. Saya sebagai temannya pasti akan bangga dan bisa juga mengikuti jejak langkah Gosun ini untuk emang banyak dari kita ya, dari rekan-rekan kita yang di Korea ini kan, selama di Korea dia masih enak ini bisa nyari uangnya gampang, tapi kalau udah mendekati mau pulang kebanyakan pasti mumet. Itu ya nggak semuanya sih, tapi hampir kebanyakan mumet. Iya benar. Karena mau ini punya uang banyak tapi mau ngapain gitu loh. Sedangkan Gosun ini dia belum 3 tahun pun dia udah punya planning yang jauh ke depan gitu loh. Jadi ya untuk kita tiru lah banyak cara pemikirannya Gosun ini. Dan alhamdulillah berkat planningnya aku dirikan, aku sekarang udah ada sih, sudah ada sekarang. Apanya? Di rumah udah ada. Di Jakarta, alhamdulillah. Bilang ya kalau mau pulang baru bikin, ternyata dia udah bikin. Maksudnya kan kayak aku kan, maksudnya gimana ya, kesannya kan kalau aku mau bilang-bilang ya kayak gimana, maksudnya ya nggak enak juga, aku mau ngomong-ngomong juga nggak enak. Udah pengen pulang nih. Soalnya kesannya kalau di sini kan aku kayak orang boros banget loh, mainnya ke tempat hiburan gitu kan. Ya jadi orang harus punya planning lah. Satu pesan gue itu jangan kayak ayam ya, hidup itu jangan kayak ayam. Tahu ayam kan? Ayam itu cari makan ya cuma untuk hari ini.
nggak nyari buat besok ya dipikir besok, jangan kayak gitu. Manusia itu harus manusia, cari sekarang sebanyak-banyaknya, kumpulin sebanyak-banyaknya buat masa tua. Ya kalian pemirsa udah pada tahu semua lah. Kalau aku sih sekarang sih walaupun ada usaha kayak gitu di rumah, tetap ya hobi tetap jalan Pak. Hobi bukan hobi di dunia, masih lingkupnya masih dunia musik. Tapi kalau Gusun ini seorang musisi, gitaris, udah punya band, udah nyiptain lagu. Pokoknya segala per dunia musik di Korea ini, yang di Korea kebanyakan udah tahu namanya Gusun. alhamdulillah sih. Yang Namanya apa? Bandnya? Grit. 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 Lagunya enak-enak. Benar. Itu genrenya pop rock, Alirannya Dewa. tapi mendekati dewa itu susah banget. Ya, beliau ini juga katanya pengen belajar bisnis seperti aku. Ya aku salut sama dia, maksudnya ya itu salutnya apa? Walaupun aku umurnya di bawah dia, tapi dia nggak malu-malu mau Belajar. Gosun, aku pengen belajar kayak gini, gimana sih? Ya kadang dipanggil, Sun ke kamar, aku pengen sharing ini, aku pengen bikin kayak gini. Ya kalau aku yang sama temen itu nggak pernah pelit ilmu ya. Aku kasih dia ide saran yang terbaik lah, istilahnya kayak dia. Kalau aku kan usahanya kan fotokopi percetakan ya, tapi customerku kebanyakan dari percetakan, kayak bikin iklan, bikin spanduk gitu kan. Dari fotokopi itu cuma eceran ya, eceran sekolahan gitulah. Lah dia kan pengen belajar, ya aku kasih saran gitu. Ya aku salutnya sama dia ini, maksudnya walaupun lebih tua dari aku nggak pernah malu minta ini gimana sih, nggak pernah malu. Namanya ilmu nggak usah malu-malu, mau yang paling muda mau yang tua, cari ilmu gitu. Betul, ilmu itu nomor satu lah. Mungkin sekarang yang udah pada berumah tangga mungkin sekarang yang utama duit ya. Alhamdulillah aku dulu itu karena nggak ada beban ya, maksudnya nggak ada beban itu aku ya cuma hidup ya. Alhamdulillah ya aku nggak ada adik ya tak syukuri aku nggak punya adik, jadi nggak ada istilahnya beban tambahan itu nggak punya aku ya. Aku alhamdulillah jadi anak pontot, aku alhamdulillah. Gosun ini anak dari 9 bersaudara ya? 8 bersaudara. 8 bersaudara. Laki-laki semua? Laki-laki semua. 8 bersaudara, laki-laki semua. Bayangin. Lanang kabeh. Ya. Tapi nyaman sih jadi anak bontot. Maksudnya beban bukan sekarang bebannya, maksudnya bebannya itu di kemudian hari kalau jadi anak bontot ya. Apalagi kayak aku saudaranya banyak. Jadi bontot itu ya harus bantu keponakan, bantu anaknya. Mamas itu ya harus, itu kewajiban. Nanti kalau udah berumah tangga Iya. Ya kan apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai ya. Iya. Kalau kita menanamnya kebaikan, ya insya Allah kebaikan juga. Itu aja prinsipnya. Betul kan? Iya benar. Iya. Ya intinya quote-nya ya sama seperti orang-orang ya. Jadilah dirimu sendiri, ikuti jiwamu. Seperti ayam. Jangan seperti ayam. Manusia, ayam. Jangan samain kita sama ayam. Gak bisa bikin quote aku, Pak. Udah. Itu saja mungkin dari Gosun. Yang baik kita ambil, yang jelek Dibuang. kita buang. Jadi apa yang Gosun tadi katakan, mari kita ambil yang baik-baiknya aja, yang mungkin bisa berguna buat kita. Tapi untuk yang jelek-jeleknya ya kita buang atau kita sisihkan. Tapi jangan kayak maling sandal ya, Bro. Ya, sekian, terima kasih. Oke. Kalau mau kenal aku boleh Nanti ada Instagram di sini ya. Instagram apa, Pak? YouTube aja, YouTube channel. Dia juga punya YouTube channel nih. YouTube channel.
subscribe-nya banyak banget ya. Belum banyak banget lah. Cuma monetisasinya tuh itu ya, udah monetis ya. Alhamdulillah. Ya tinggal menuju ke gajian aja. Ini kan masih nyubi yang ini. Ya udah, gitu aja. Ya, Salam kompak. ngomong-ngomong kita malam hari ini, sekian dari saya, dari Budi. Assalamualaikum. Tetap lagi dalam satu lingkaran hidup tak bisa